Bapak Mama, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Salam. 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 Ya, saya bangun jam 3, jadi kalau suara lembut-lembut itu saya agak mengantuk begitu. Maka saya ajak untuk kita omong sampai 3 kali. Dan baguslah kita semua sudah semangat ya. Bapak Mama dan saudara-saudara, puji Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita sehingga kita bisa beribadah bersama hari ini di sini. Sudah cukup lama saya merindukan untuk bertemu dan beribadah bersama-sama dengan Bapak Mama semua yang ada di Jemaat Mebung. Tapi baru kali ini Tuhan jawab untuk kita. Semoga perjumpaan ini membawa sukacita bagi kita semua. Ada sukacita kok? Bertemu saya sukacita kok tidak? Jangan bilang lu siapa jadi? Ya, kita semua saudara dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada di minggu keempat bulan November. Dan minggu depan kita sudah masuk bulan Desember. Dan bulan Desember itu kita rayakan sebagai bulan persiapan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yang kita wujudkan dalam kebaktian minggu-minggu Advent dan perayaan Natal, juga akhir tahun dan tahun baru. Seperti tidak rasa sampai di Desember rasanya baru ini, tapi ya sebegitu aja kita mau bilang apa? Masuk saja toh. Ya, kita sampai begitu nah, mau apa? Ada yang mau mundur, ada yang mau sudah saya mau kembali ke bulan Juni saja supaya kita pesta nikah banyak-banyak orang begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, bulan November kita merayakan bersama sebagai bulan lingkungan dengan tema pelayanan, yaitu yang pertama memuji Allah Sang Pemelihara, yang kedua tanah dan laut dalam karya. Minggu lalu kita berbicara tentang bersama merawat sumber air, dan hari ini kita berbicara tentang Kristus yang utama di atas segalanya. Tema ini mau kasih tahu bahwa kita boleh berusaha untuk mendapatkan segala-galanya, tapi tanpa Kristus semua yang kita miliki tidak ada artinya. Amin. Ya. Empat tema yang kita sudah bahas itu berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Dan setiap kita yang merenungkan tema-tema ini pasti akan mendapatkan pengertian tentang betapa dahsyatnya Allah yang kita imani, memperlengkapi kita dengan segala berkat untuk kelangsungan hidup bagi kita semua yang diperkenankan ada di muka bumi ini. Semua itu Tuhan buat untuk kita mengingat betapa Tuhan Allah sungguh sangat baik bagi kita. Maka kita wajib mensyukuri pemeliharaan Tuhan bagi kita dan mendekatkan diri dengan Tuhan dan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai yang lebih utama. Bapak Ibu saudara-saudara, tema hari ini berbicara tentang Kristus yang utama di atas segala-galanya. Kenapa tema ini menjadi tema pelayanan kita?
di hari ini. Karena hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan hari Minggu Kristus Raja. Ini adalah minggu yang menandai berakhirnya kalender pelayanan gerejawi. Selain itu, dalam konteks kita di Indonesia, hari ini pun merupakan bagian dari hari persiapan memasuki Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 dalam memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Jadi sudah tidak ada kampanye lagi, kampanye sudah lewat. Sekarang tinggal pergi kok pilih, begitu ya. Dalam konteks itulah kita diajak untuk belajar tentang keutamaan Kristus dengan dasar bacaan Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 23 yang baru saja kita baca dan dengar bersama. Bapak, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Surat Kolose adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus yang ditulis untuk jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Melalui surat ini, Rasul Paulus membekali jemaat Tuhan untuk tekun dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah yang lebih utama dari segala sesuatu. Maksudnya supaya orang percaya di Kolose kuat iman untuk bertahan dalam berbagai-bagai ajaran sesat yang ingin mempengaruhi komitmen iman. Bapak Mama, ajaran sesat itu telah mempengaruhi banyak orang, dan orang yang sekalipun kuat iman tapi bisa saja terpengaruh untuk meninggalkan iman kepada Yesus Kristus, kepada iman-iman yang lain. Karena kita sudah menjadikan Kristus sebagai dasar iman kita, maka kita harus tetap kuat di dalam Kristus dan tidak gampang dipengaruhi oleh rupa-rupa angin pengajaran. Untuk tidak berpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, maka orang-orang Kolose diminta untuk harus tekun berdoa, rajin membaca Alkitab, setia beribadah, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Dengan membaca Alkitab kita tahu Allah berbicara dengan kita dan kita mengerti apa maksud Tuhan dalam perjumpaan kita dengan Allah. Dengan beribadah kita menyatakan syukur yang benar kepada Allah. Karena tanpa Allah yang memelihara kita, kita tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Dengan hidup rendah hati kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada seperti ini. Karena itu apapun keadaan kita, apapun jabatan kita, apapun yang sedang kita jalani, untung atau lebih, tapi ingatlah bahwa tanpa Tuhan semua itu tidak mungkin kita peroleh. Supaya hidupmu layak di hadapan Allah serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, bahkan penuh dengan ucapan syukur. Ini nasihat yang ingin mengingatkan jemaat Tuhan di Kolose supaya jangan sombong, jangan bangga, jangan angkuh terhadap apa yang kita miliki. Kalau kita sombong, kita angkuh, kita bangga dengan apa yang kita miliki tanpa membanggakan Tuhan yang memberi, maka
sadar atau tidak, yang kita dapat, yang kita miliki, pasti akan hilang secara perlahan-lahan. Dengan sukacita kepada Sang Bapa yang melayakkan kita untuk mendapatkan bagian-bagian untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Artinya bahwa hanya di dalam Tuhan kita mengalami perubahan untuk hidup dalam kebaikan. Tuhan yang membawa kita untuk ada dalam kebaikan, mengalami berbagai-bagai hal baik, merasakan betapa tangan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan setiap orang untuk ada mengalami dan merasakan kemurahan Tuhan. Berkaitan dengan bacaan tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Kolose untuk mengimani sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia tercipta segala sesuatu. Kenapa Dia disebut gambar Allah? Karena Dia adalah Allah yang hadir dalam rupa manusia dalam kehidupan nyata di dunia. Ia hadir sebagai manusia dengan meninggalkan kemahakuasaan, dengan meninggalkan takhta kemuliaan untuk menyatu dengan manusia, bergaul dan mengajar manusia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan, bahkan mengalami penebusan dan penyelamatan bagi setiap kehidupan kita. Ungkapan seperti itu mengingatkan kita juga kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Tuhan, oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan itu. Karena itulah Kristus menjadi yang lebih utama. Ia melakukan yang terbaik untuk semua manusia yang hidup dan berharap kepadanya. Ia membuat semua manusia mengalami dan merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena itulah kita diminta untuk mendekatkan diri dengan Kristus sebagai yang lebih utama. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia berkuasa melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang kurang menjadi lebih. Bapak, Mama, saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan untuk menjamu 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak, itu sesuatu yang sangat kurang. Coba kita banding kalau kita mau bikin pesta nikah. Pesta nikah itu mungkin kita undang 500 orang atau terlalu banyak, 250 orang. Yang pertama kita buat adalah pertemuan keluarga inti. Sesudah itu pertemuan keluarga besar. Pertemuan keluarga. Jadi pertemuan keluarga inti itu sudah babi satu, sudah mati.
Pertemuan keluarga besar tidak bisa babi satu karena keluarga besar. Babi 3 tambah daging sapi sedikit kalau kita undang keluarga yang tidak bisa makan daging babi. Terus kita bentuk panitia. Undang 250 orang, panitianya 100 orang. Ya, 100 orang. Yang pertama diminta adalah mama-mama dari konsumsi. Mama, coba hitung. 250 orang tuh, satu orang makan 30.000 per kepala, nah berapa? Dia mulai sorong, dia punya 25 juta. 25 juta. Itu baru konsumsi. Belum lagi yang lain-lain. Sampai terakhir, nah 120 juta. 120 juta itu banyak kok sedikit? Banyak kok sedikit? Itu nah jam bikin pesta lah. Ya, terlalu banyak nah jam bikin kok. Datang pi nikah habis datang kok buka tuh pakaian kok. Buka pakaian. Lepas tuh pakaian pengantin kok duduk diam-diam nah kenapa? Paling-paling orang hanya omong 2 bulan begitu nah su habis. Ya. Bah, kamu tidak lihat. Saya ini juga keluarga nih. Tapi itu yang kamu tidak undang. Aduh, mama minta maaf. Kita suruh banyak orang jalan yang terlalu banyak yang jalan sampai dong semua lupa. Ya, sudah selesai. Masih ada 3 jadi nanti baru mama punya tersendiri. Nanti mama datang tuh mau payaking tersendiri. Begitu ya. Lebih banyak, lebih bagus. Gitu. Banding dengan 5 roti 2 ikan, inti cukup. Tapi itu yang Tuhan buat lebih baik. Untuk 5.000 orang makan dan masih ada sisa 12 bakul. Kalau kita pesta-pesta di sini dia pun sisa itu syukur-syukur baru ada. Karena habis pesta itu Tuhan pesta hanya makan dan garam saja. Kenapa? Karena masih pesta tuh orang subungkus. Ya, orang subungkus isi di plastik. Kalau tak salah simpan anjing datang bawa jalan, itu kita bakalai dengan anjing lagi. Bayangkan saja itu luar biasa. Kenapa 5 roti dan 2 ikan ini cukup? Karena Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu bersyukur untuk apa yang ada dengan meminta berkat dari Tuhan. Ya, itu baiknya kalau mau makan nasi sembahyang dulu baru makan. Ini ajar kita untuk makan nasi sembahyang baru makan. Supaya kita ingat orang lain. Tapi kalau tidak sembahyang baru makan, nasi satu tempat nasi, Bapak sendiri yang makan kasih habis. Baru Bapak bilang, saya ini hari bagaimana kok rasa lapar sekali. Saya rasa satu tempat nasi cuma masih belum cukup. Jadi, lebih baik kamu masak lagi lah ya. Waduh ini perutku apa? Ya. Tapi Bapak di orang Mebung ini tidak begitu. Ini Bapak di tempat lain tak begitu. Bapak orang Mebung itu dong makan dong. Ingat dong pak anak-anak. Ingat dia pak istri. Aduh, saya tidak makan juga. Yang penting sapu istri itu yang makan, kok dia senyum, nah saya senang. Begitu. Jadi, saya tidak makan juga tidak apa-apa. Yang penting sapu istri dan sapu anak-anak itu yang makan, kok dong senyum saja itu saya kenyang lah. Ini Bapak yang paling baik. Dia berkuasa untuk melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kurang menjadi lebih. Dan itulah Yesus yang lebih dari segala-galanya. Ia bisa meneduhkan angin ribut. Bahkan berjalan di atas air. Karena ia Tuhan yang berkuasa. Kita mengimani Tuhan dalam hidup kita karena ia memelihara kita sampai saat ini. Dia melihat
pada saat kita lemah dan tak berdaya, Ia menopang kita, menggendong kita dengan tangannya yang kuat. Ia bukan saja memelihara kita di dunia ini, tapi juga memelihara kita di sorga. Ia menyediakan tempat bagi kita di sorga, supaya di mana Dia ada, kita juga ada di situ. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang luar biasa. Dia datang dari sorga menyelamatkan kita dan membawa kita ke sorga, karena Dia adalah Tuhan yang bertakhta di sorga dan di bumi. Pemeliharaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib, yang tidak mungkin bagi kita buatnya menjadi mungkin bagi Allah. Dan inilah yang melampaui akal dan logika kita. Sekarang ini para petani pada bingung. Sudah November, ini semua habis mau masuk Desember mah. Hujan ini tidak benar. Ini hari dia turun, kita mau tanam, ini dia panas lagi 1 minggu. Iceberg dia turun juga rintik-rintik. Kita rasa, nanti kita ini bagaimana? Jangan ragu. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang sanggup memelihara kita. Bap mama percaya kok tidak? Jagung 1 biji, bap mama kita tanam, ya 1 biji kita tanam, dia tumbuh dengan baik dan sampai berbunga dan berbuah. Ada buah paling banyak 2, tapi bisa juga 3. Begitu ya? Ada yang pernah lihat jagung 3 buah, satu biji, 3 buah? Ada? Ada, bagus. Itu Tuhan pun cara pelihara kita. 1 biji kita tanam, kita dapat 3. Kita kupas, kita luruh. Banyak kok sedikit. Ada yang pernah hitung? 1 biji. Coba hitung, nanti pulang coba ambil 2 buah kok, 3 buah kok, luruh habis hitung. Lalu bandingkan dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pak, 1 biji saja nih. Itu kalau 100 biji bagaimana? Oh. Ala salah omi Kang. Kang Rena. Kang. Begitu kok tidak? Tuhan yang kita imani sempurna dalam hidup kita. Dia lebih dari segala-galanya. Karena itu jangan ragu terhadap hidupmu dengan Tuhan. Karena Dia akan mengatur yang terindah bagi kita. Yang kita tidak pernah bayangkan Tuhan buat untuk kita. Dan semua yang Tuhan buat adalah baik. Ia mendamaikan kita dengan Tuhan supaya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ia mendamaikan kita dengan Tuhan supaya kita juga bisa berdamai dengan sesama. Kenapa? Karena kita dan sesama kita adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Sesama milik Tuhan harus satu di dalam Tuhan. Sesama milik Tuhan harus berdamai dengan Tuhan. Dan karena itu, kalau ada kakak adik yang masih baku kurang hati, Tuhan bilang pergilah dan berdamailah dengan mereka. Di Mebung ini ada yang kakak adik tidak baku betul? Ada kok tidak? Ada. Kalau tidak ada, Nabi bilang tidak ada, jangan paksa bikin ada. Nanti betul-betul terjadi. Kalau tidak ada, bersyukur bahwa orang Mebung mentaati firman Tuhan. Tuhan mendamaikan hidupnya dengan kita dan Tuhan mau supaya kita dengan kita harus berdamai dan hidup kudus di hadapan Allah. Dan itulah kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kadang-kadang ego kita, hawa nafsu kita, harga diri kita mempengaruhi hubungan kita dengan sesama untuk berdamai.
Saya mau berdamai, tapi kalau dia datang baru kita berdamai. Kalau dia tidak datang, jangan harap saya pergi. Saya tidak mungkin pergi di dia. Dia adik kok. Ya kalau adik tidak datang, nah kakak pergi toh. Salahnya di apa? Kok kita juga tidak pernah pergi di Yesus, tapi Yesus yang datang di kita. Yesus itu kakak, kok adik. Ya. Pokoknya tahu saja, mengerti saja. Yesus itu kakak, kok adik. Nah, mengerti Yesus sebagai kakak dalam hidup kita, kakak juga bisa atur untuk adik berdamai dengan kakak. Dan kalau orang sudah datang di rumah kita untuk berdamai, maka jangan keraskan hatimu. Sebab damai itu yang membuat hidup kita baik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, amin. Nah, pulang kau buat, jangan pulang kau diam-diam. Tapi di sini kan tidak ada toh, jadi aman saja. Begitu. Damai itu baik. Damai itu membuat segala beban kita menjadi terlepas. Dan kita mendapatkan kelegaan. Dengan hati menjadi tenang. Semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Ayat 20-23 bilang, dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata pada perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita yang jauh dari Tuhan dibuatnya menjadi dekat. Sebab itu kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan setia, tidak tergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Bapak Ibu, kehadiran Kristus menjadi catatan penting dalam kehidupan orang percaya. Karena Kristus kita mengalami perubahan. Karena Kristus kita merasakan sukacita. Karena Kristus kita merasakan damai sejahtera. Maka kita harus memberi diri untuk dituntun, dipelihara, dan diberkati oleh Kristus. Inilah cara Paulus untuk menguatkan iman orang percaya di Kolose dan juga jemaat-jemaat di Asia Kecil, supaya teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan, pemilik kehidupan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah luput dari berbagai-bagai ajaran sesat yang ingin mempengaruhi kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah bimbing orang untuk diteguhkan menjadi anggota SIDI. Saya bimbing habis, sudah ikut peneguhan, terus sudah ikut perjamuan. Dia pun 3 hari, dia lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak tahu ini saya yang salah kok, dia yang salah kok, siapa yang salah. Kita juga tidak tahu. Saya tidak pernah ajar dia untuk kasih tinggal Tuhan Yesus dan lari pergi tempat lain.
Tapi dia sudah pergi. Mungkin bagi dia kekasih yang mencintai dia lebih dari Yesus. Karena kekasih menawarkan hal-hal yang indah. Nanti kalau kita sudah bersama-sama, kita akan naik di bulan, pergi ke langit, menyeberang laut, terbang di awan-awan. Ada baik kok tidak? Hanya baru manusia yang janji saja lu terlalu terpengaruh. Ini Tuhan yang janji. Tuhan Yesus bilang mengimani Yesus, kita bukan hanya ada di dunia, tapi kita ada di sorga. Itu hal yang luar biasa. Kenapa mesti melepaskan Yesus dengan tawaran-tawaran manusia? Tapi itu sudah terjadi, kita tidak mungkin menyesali itu. Biarkan dia memilih apa yang menurut dia terbaik. Tapi bagi kita, Yesus segala-galanya. Amin. Ya. Yesus harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Dia sanggup merubah kehidupan kita dari yang tidak mungkin menjadi luar biasa. Kita merasa kita tidak berdaya. Betul, kita tidak berdaya. Tapi kalau Yesus mau membuat kita berdaya, apa yang salah? Makanya tawaran cinta, tawaran uang dan barang jangan membuat kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan karena pacar kita meninggalkan Yesus, jangan karena uang kita meninggalkan Yesus, dan jangan karena harta kita meninggalkan Yesus. Ingat, Yesus menjadi segala-galanya. Mengikut Yesus adalah keputusan terindah. Karena dia yang menjamin hidupmu di bumi dan di sorga. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia, tapi jiwa kita binasa? Apa gunanya kita memiliki uang yang banyak, tapi kita punya jiwa hampa? Apa gunanya kita memiliki segala barang, tapi kita tidak punya iman yang kokoh? Firman Tuhan hari ini menggugah kita untuk menempatkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan terus bersandar kepada Tuhan, bertekun dalam doa dan hidup selalu dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu, bacaan ini atau firman Tuhan ini tidak ingin meninabobokan kita bahwa karena kita mengimani Yesus lalu kita berdoa maka segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ada yang bilang kalau begitu sebentar kita sembahyang saja kok, kita buka tudung kok, kita makan, biar tidak masak pasti ada. Tidak mungkin begitu. Tuhan bilang bekerjalah mengeluarkan keringat supaya kamu bisa makan. Tuhan Allah yang bilang. Karena itu orang beriman setelah beriman bekerja sungguh-sungguh. Tidak mungkin orang beriman berdoa habis. Tuhan, saya ini hanya berdoa saja. Saya mau pergi ujian P3K dengan CPNS. Jadi saya pergi nih. Lu tidak belajar apa-apa, lu mau pergi bikin apa? Belajar dulu, baru pergi. Orang alor itu orang pintar semua. Pintar kalau dia belajar, tapi kalau dia tidak belajar, dia pun kepintarannya hilang dan hanya yang tersisa adalah kebodohan. Karena apa? Dia tidak belajar. Tapi kalau dia belajar sungguh-sungguh, apa yang tidak bisa? Betul kok tidak? Ya, makanya kasih tahu anak-anak dong kok belajar. Begitu, belajar. Jangan hanya berdoa habis tidak pergi kantor. Duduk 30 hari. Lalu pas jam untuk terima gaji baru Bapak pelan-pelan merayap-merayap pergi. Pergi terima. Yo, mungkin itu terima yang terakhir itu. Ya.
Kan lagi sedikit orang suka kasih pecat. Begitu. Ya. Mesti bekerja. Saya senang tadi ada warta tuh anak-anak di sini belajar bahasa Inggris juga. Bagus lah. Anak-anak belajar bahasa Inggris itu baik sekali. Dopung masa depan ceria. Kita jalan di mana-mana boleh lewat, nah paling kita omong sedikit. Saya bilang, lucu bisa? Bisa ya. Begitu kok tidak. Bule itu senang kalau kita omong bahasa. Apalagi omongnya santun, penuh dengan senyum. Wah, hitam-hitam tapi apa kabar roh? Bodoh. Wah, kita belajar, nah kita tahu kok tidak. Makanya kasih belajar anak. Jangan terlalu kekang anak-anak. Kasih tahu anak dong kalau mau pintar nah belajar. Pergunakan jam belajar yang baik. Belajar sungguh-sungguh. Belajar sampai kamu tahu. Begitu. Tapi kalau tidak belajar, nanti kita jadi bodoh. Kita pun pintar habis. Dan memang manusia begitu. Kalau dia pun pintar habis, yang tinggal adalah bodoh. Kalau dia pun bodoh habis, yang ada adalah pintar. Maka dua itu harus diatur supaya yang baik itu yang kita dapat. Jerih payah kita tidak sia-sia kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Mau makan jagung muda? Ya potong kebun. Tanam. Ada yang dapat jagung muda, Papa. Jagung muda enak enak tuh. Tanam. Ya. Itu tidak tanam lah, mau apa? Makan jagung muda. Banyak orang ragu tentang hujan yang tidak teratur. Tidak apa-apa. Siap saja. Ada waktu untuk Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita semua. Karena itu kerjalah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan pasti memberkati semua jerih lelah dan semua jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Kita juga hari ini sudah masuk saat tenang untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Euforia kampanye sudah lewat. Ya kita tidak kampanye lagi. Kita duduk siap hati, berdoa sungguh-sungguh. Kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, kita saya pilih yang mana? Kasih tahu Tuhan, saya pilih yang mana? Mana yang menurut kehendak Tuhan? Itu pergumulan kita dengan Tuhan. Ini sudah saatnya kita dengan Tuhan yang berbicara. Orang lain sudah tidak berbicara dengan kita lagi. Orang sudah berbicara lama. Sekarang kita dengan Tuhan. Ingat, kekuatan iman kita dengan memohon pertolongan Tuhan. Yakinlah Tuhan sudah mempersiapkan pemimpin terbaik bagi kita. Amin. Ya. Yakinlah itu dalam hidup. Pilihlah menurut hati nurani. Hati nuranimu bilang siapa terbaik, dia yang terbaik. Tekunlah dalam Tuhan. Tentukan dengan iman dan berdoalah untuk mendapatkan yang terbaik itu. Janganlah kedaulatan dan hati nuranimu terkikis oleh sedikit uang serangan fajar. Ya. Orang sudah ada wanti-wanti juga. Oh, bapak mama dorang hati-hati. Ada orang yang hampir siang nak ketok pintu minta air kau minum. Itu bukan dia haus, dia mau bagi sesuatu. Tapi saya mau kasih tahu, untuk sekarang ini, kalau kita mau dapatkan uang serangan fajar, kalau orang tidak tahu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang tahu dan orang foto kasih naik, maka dia yang bagi dan kita yang terima juga, sama-sama dapat hukuman. Hukumannya paling sedikit 3 tahun 2 bulan, dan paling banyak 7 tahun 6 bulan.
Ini tidak menakut-nakutkan, memang ini kenyataan yang dihadapi. Kami kerjasama dengan Bawaslu, dan ini kami harus sampaikan. Supaya kalau terjadi sesuatu, kami tidak dipersalahkan. Karena kami sudah kasih tahu apa yang kami tahu. Yang kami tidak tahu, kami tidak kasih tahu. Karena itu, jangan karena sedikit uang menghancurkan masa depan kita. Jangan karena kepentingan-kepentingan tertentu kita punya rumah tangga menjadi hancur. Ingatlah, Tuhan memberkati semua orang yang memilih dengan hati nurani. Amin. Pilihlah dengan hati nurani. Jangan dibujuk, jangan dirayu, jangan dipaksa. Tuhan memberkati pilihanmu. Amin. Paduan suara pemuda memuliakan Tuhan.